Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini beberapa waktu yang lalu ya, lagi viral-viralnya ini ada ya murtadin yang ngaku murtadin yang juga yang sekarang jadi pendeta, yaitu pendeta Joshua Yasin. Dia mengaku mantan ustadz, pernah menjadi muslim, bahkan menjadi ustadz, dan pernah membakar 3 gereja pada saat menjadi muslim. Itu pengakuan dia. Akhirnya orang ini ya, pendeta Joshua Yasin ini jadi daftar pencarian orang atau DPO dari kepolisian. Dikabarkan bahkan dia telah menjual rumahnya dan motornya untuk pelariannya, untuk biaya pelariannya. Ini ya, entah di mana, kita tidak tahu sekarang di mana pendeta Joshua ini. Yang jelas ya, sedang dicari oleh kepolisian atau polisi. Berikut beberapa kesaksian ya dari beberapa channel Kristen ini yang kita dapatkan membicarakan tentang pendeta Joshua Yasin yang telah kabur. Nah, kenapa kita bahas? Karena pendeta Joshua ini dia mengaku mantan ustadz, bahkan dia mengaku pernah membakar gereja pada saat dia jadi muslim. Ini murtadin apaan kayak gini ya. Nah, makanya kita bahas, kita counter nih. Ini ada beberapa pembahasan dari channel Kristen membahas tentang Joshua Yasin yang telah kabur. Mari kita simak sama-sama. Beredar kabar yang sangat kuat dan cukup luas sih. Jika murtadin mantan pembakar gereja akan segera ditangkap, itu kabar yang saya dengar, sahabat. Karena saya melihat informasi ini cukup kuat ya dari beberapa informasi yang saya terima. Bahkan murtadin ini sudah pergi berlindung, bahkan melarikan diri katanya ya, karena kesaksiannya dahulu pembakar gereja. Dan dari informasi yang saya terima ya, ini bisa kita saring juga, sahabat ya. Ini informasi yang saya terima, katanya sudah fix sih bahwa pihak yang berwajib juga sedang mencari ini orang. Kesaksiannya dahulu adalah pembakar gereja. Ya, mungkin dalam waktu dekat ya akan segera, kemungkinan akan segera diciduk gitu ya, saudaraku. Karena alamat-alamat bahkan pelariannya sudah disebarkan oleh orang. Bahkan dia sampai menjual kendaraan mobilnya untuk biaya hidupnya selama bersembunyi sementara waktu. Orang yang di dalam video tadi itu tidak menjelaskan mendapat sumber informasinya dari mana. Kita tidak tahu ya, tapi menurut pendeta, menurut dalam orang video tadi itu ya, menurutnya pendeta Joshua sudah jadi DPO atau daftar pencarian orang, bahkan jadi buronan polisi, dan sudah terdeteksi kemana pelariannya ya. Yang saya heran, kenapa? Ya, ini kita heran juga, kita semua heran kenapa pendeta Joshua harus kabur. Kenapa? Kenapa Anda kabur? Biasanya seseorang yang salah, dia akan menghindar dari kesalahan dia, ya. Terus seseorang yang benar, dia akan berani menghadapi kebenaran dia, ya. Hadapi aja jika Anda benar, wahai pendeta Joshua. Kalau Anda benar ya hadapi, silakan Anda. Kalau Anda benar, kok kabur? Sampai-sampai jual rumah, jual mobil, jual motor, ya. Buktikan di pengadilan kalau Anda dulu pernah membakar 3 gereja. Itu kan kata Anda. Katanya dulu pernah membakar 3 gereja. Silahkan sebutkan gerejanya di mana, gereja mana aja. Kemudian silahkan nanti pihak pengadilan akan memanggil pihak gereja, dimintai keterangan nanti. Kemudian silahkan juga buktikan bahwa dulu Anda adalah seorang ustadz. Kemudian buktikan juga bahwa dulu Anda pernah mengajar di sebuah sekolah. Sekolah mana? Pondok pesantren mana? Kemudian buktikan juga bahwa
nanti di pengadilan Anda kuliah di mana? Anda pernah mengatakan dalam beberapa video bahwa Anda pernah kuliah di di Usuluddin. Universitas mana? Nanti pihak pengadilan akan memanggil universitas tersebut, akan memberikan dimintai keterangan konfirmasi. Ya, buktikan semua itu. Jadi ini ya karena pendeta Yosua dulu pernah mengaku sebagai mantan ustadz, pernah mengajar di pesantren, kuliah di Universitas Usuluddin, kampus mana. Nanti silakan buktikan semua itu. Kok apa betul ya pendeta Yosua ini pernah kuliah di Universitas Usuluddin, Fakultas Usuluddin, universitas mana? Tapi ini kok ingin membuktikan kok malah kabur. Kalau Anda pengen membuktikan, ngapain kabur? Ini ada apa? Mari kita lanjutkan lagi videonya, seperti apa lagi keterangan Bapak tadi. Mereka tidak ada satu orang pun orang Islam yang membakar gereja. Jadi kesaksian dari murtadin ini adalah bohong-bohongan, kesaksian kriminal. Jadi menurut informasi yang saya terima, ternyata mereka selidiki, mereka pantau sampai ke rumahnya. Ternyata di rumahnya murtadin ini udah nggak ada lagi. Iya, memang bohong. Memang bohong Joshua Yasin itu, pendeta Joshua Yasin itu memang bohong. Kata siapa umat Islam mengajarkan untuk membakar gereja? Kalau umat Islam itu perlu diketahui bahwa dalam ajaran kami sebagai umat Islam itu disuruh menghargai umat lain, disuruh menghargai tempat ibadah lain. Itu ada dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 40. Silakan buka ya, silakan baca sendiri. Jadi kalau misalkan ada kesaksian, ya pernah bakar gereja waktu dia muslim, dia sangat radikal, ya ini siapa yang mengajarkan semua itu? Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Jadi ajaran ini bukan ajaran Islam. Mari kita lanjut lagi, kira-kira apa lagi kesaksiannya. Dan mereka selidiki kesaksiannya, sekolahnya, dan di mana dia tinggal dulu. Ternyata dari hasil penyelidikan mereka ternyata memang benar bahwa murtadin ini dulu memang seorang mantan muslim ya, dan pernah mengajar bahkan sekolah di sebuah sekolah Islam atau mengajar di sebuah sekolah Islam, gitulah saudaraku. Jadi mereka mengakui bahwa kesaksiannya benar dan mereka tidak suka dengan kesaksian membakar gereja itu. Dianggap kriminal karena tidak ada satupun orang Islam yang membakar gereja. Jadi itu menurut mereka. Ini juga yang ngomong ini sembarangan banget ya. Ini agak ngawur sih ngomong dia. Siapa juga yang membenarkan kesaksian pendeta Joshua Yasin? Ya, ini orang ini ngawur juga. Islam mana? Ini Islam mana yang mengajarkan seperti itu? Kami mencari pendeta Joshua Yasin itu malah ingin pembuktian dari dia bahwa dia pernah membakar gereja. Itu ajaran siapa? Terus ayatnya mana? Ayat dari mana yang membolehkan umat Islam bakar gereja? Nah, kalau misalkan ini beberapa keterangannya, Joshua Yasin ini ngajinya aja dia menyebutkan inna dina indallahi, bacanya salah-salah. Baca Quran itu salah-salah Joshua Yasin ini sih. Makanya kami cari agar dia membuktikan omongannya. Jadi kami cari pendeta Joshua bukan dalam rangka membenarkan omongan Joshua. Enggak seperti itu. Nah, kami cari agar dia buktikan kalau dia pernah bakar gereja, pernah ngajar di sekolah Islam, sekolahnya di mana, kemudian pernah kuliah di Usuluddin, kuliahnya di mana. Kami ingin pembuktian dari dia. Jadi kita cari, makanya kami cari, kemudian dilaporkan ke polisi agar dia membuktikan omongannya. Bukan malah membenarkan omongan dia. Enggak, bukan seperti itu. Kami umat Islam mempertanyakan ajaran dari mana ya yang bisa mengajarkan tempat ibadah lain bisa dibakar. Karena kesaksian Joshua ini ingin memurtadkan pendeta yang kemudian ingin membakar gereja. Jadi sebenarnya ini bukan soal agama menurut saya sih, tapi ini adalah soal kriminal. Ini bukan agama tapi kriminal. Dia sendiri yang ngaku seperti itu, dia mengaku sebagai pembakar gereja. Jadi
Saya ingatkan sekali lagi bahwa kita tidak pernah membenarkan perkataan Joshua Yassin, tapi kami ingin agar dia membuktikan omongannya di polisi, kemudian di pengadilan. Silakan buktikan kalau Anda benar, wahai Joshua. Ya, dia diminta di umat Islam. Itu yang kami minta sebagai umat Islam, klarifikasi dari dia. Ini yang ngomong juga tadi agak ngawur memang ya. Jadi sekarang pendeta Joshua ini kesimpulannya dia menjadi buron, kemudian ya biasanya sih aslinya dia orang Depok ya. Kemungkinan besar dia kabur karena rumahnya, kemudian mobilnya, motornya sudah dijual semuanya. Kita berdoa semoga kepolisian bisa segera menangkap oknum pendeta ini yang mengaku sebagai ustadz yang katanya pernah membakar gereja. Kami tidak terima kayak yang mengatakan bahwa pada saat muslim dia pernah bakar gereja, karena itu bukan ajaran Islam ya. Mari kita buktikan dari dia ini kira-kira siapa yang berdusta, kita atau dia. Kalau misalkan Anda benar, silakan buktikan omongan Anda. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.